Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu al-mafrudatu. Salat fardu wa fi ba'din nusahi di sebagian teks itu as-salawatu al-mafrudatu. Menggunakan redaksi as-salawatu al-mafrudatu. Nah, salat fardu itu khamsun, itu ada 5 waktu. Wajib kulun semua waktu minha dari sholat bi awalil waktu, di awal waktu. Tapi di sini ada juga yang berpendapat baknya itu bimakna sababiyah. Jadi sebab awal waktu. Tapi di sini saya maknani di awal waktu saja. Wujuban yang mana kewajiban itu adalah wujuban muasaan, kewajiban yang diperluas. Ila ayyabqa, sampai kepada di mana itu tersisa minal waktu dari waktu ma di sini ya kayaknya juga waktu ya sa'u yang mencakup apa maha kepada sholat fayadiku, maka pada saat itu fayadiku hina idin, maka pada saat itu waktunya menjadi sempit. Nah, jadi terjemahnya kurang lebihnya begitu. Sekarang untuk analisisnya, as-sholatu di sini menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab as-sholatu itu adalah isim mufrad. Ya. Kemudian al-mafrudatu menjadi sifat atau naat dari as-sholatu, ya, sama-sama ma'rifat, sama-sama dibaca rafa, sama-sama muannas dan sama-sama menunjukkan mudzakkar, menunjukkan mufrad, ya. Kemudian wa fi ba'din nusahi. Nah, di sini wawunya saya jadikan sebagai wawu haliyah karena wawunya di sini terletak di antara isim ma'rifat dan jumlah ismiyah, ya. Isim ma'rifatnya yaitu al-mafrudatu, sedangkan untuk jumlah ismiyahnya ya fi ba'din nusahi as-salawatu al-mafrudatu, ya. Tuh. Sehingga di situ adalah wawu haliyah. Selanjutnya fi ba'din nusahi, di situ adalah khabar muqaddam yang berupa sibah jumlah, ya, sibah jumlah yang jar majrur, ya, fi sebagai huruf jarnya, ba'di nusahi sebagai majrurnya, yang mana majrurnya di sini berupa idhofah, ba'di sebagai mudhof, an-nusahi sebagai mudhof ilaih, ya. Ba'di itu isim yang wajib diidhofahkan. Kemudian yang an-nusahi itu adalah jamak dari nuskhatun. Kalau nuskhatun itu satu teks atau ya salinan teks. Kalau nusah, an-nusahu di sini adalah beberapa atau banyak teks, banyak salinan teks, ya. Sehingga awalnya diawali dengan ba'di, di sebagian. Sehingga an-nusahu di situ menunjukkan kalau itu adalah jamak. Kemudian as-salawatu al-mafrudatu di sini adalah mubtada dari fi ba'din nusahi, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada as-salawatu, ya. Ya, tadi kan redaksinya yang kita bacakan as-salatu al-mafrudatu menggunakan senggot mufrad. Nah, di sini di sebagian teks itu ada pengarang lain yang menulis redaksinya menggunakan senggot jamak. As-salawatu al-mafrudatu menggunakan senggot jamak muannas salim, ya. Sehingga di sini menjadi mubtada, ya. Kemudian khamsun. Nah, khamsun di sini menjadi khabar dari as-salatu al-mafrudatu yang ada kurungannya itu. Dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab khamsun adalah ya adat. Nah, kalau kalian perhatikan khamsun di sini itu adalah mudzakkar, ya kan, karena tidak ada tak marbutah. Tapi untuk as-salatu al-mafrudatu itu muannas. Nah, kenapa demikian? Ya karena sudah aturannya seperti itu, ya. Jadi adat dari 3, ya, hitungan dari 3 sampai 10 itu manakala ma'dudnya itu muannas, maka adatnya itu mudzakkar. Dan sebaliknya, manakala ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya ya muannas. Nah, berhubung ma'dud atau yang dihitung di sini itu as-sholatu al-mafrudatu itu muannas, maka untuk adatnya menggunakan senggot mudzakkar yakni khamsun, ya. Jelas, ya? Baitnya itu salah satu bita ikulil asrah itu loh, bait awal dari adat. Nah, gitu. Kemudian yajibu.
Yajibu di sini posisinya sebagai yajibu kulun sebenarnya. Yajibu kulun minha gitu. Itu menjadi sifat ya dari khamsun. Ini kan yajibu kulun minha kan bukan jumlah fi'liyah ya kan. Nah, jumlah fi'liyah di sini terletak setelah khamsun, yang mana khamsun itu menunjukkan nakirah. Nah, jumlah yang terletak setelah isim nakirah itu posisinya sebagai sifat atau naat, ya kan? Nah, di sini sifatnya itu berupa jumlah fi'liyah, yajibu sebagai fi'ilnya, untuk fa'ilnya itu kulun. Tapi di situ kulun masih ditambahi keterangan minha. Jadi saya ikutkan sekalian ya di situ minhanya. Jadi kalau kita analisis untuk jumlah fi'liyahnya, yajibu di situ adalah fi'il mudhari' dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah sebab yajibu tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian kulun di situ menjadi fa'il dari yajibu, dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah. Dan ini kulun. Itu kenapa kok dibaca kulun? Di situ kan lamnya itu ditanwin ya, dan tanwinnya di sini adalah tanwin iwat atau tanwin pengganti dari kalimat yang dibuang. Jadi takdirannya adalah kullu waktin. Jadi waktinya di situ dibuang ya, dan kemudian dirubah menjadi tanwin sehingga dibaca kullun. Asalnya ya kullu waktin gitu. Jelas ya, gitu. Kemudian minha adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah ha yang berupa isim dhamir sehingga tanda jarnya dikira-kirakan. Hanya di situ kembali ke as-sholatu al-mafrudatu. Kemudian bi awalil waktu. Nah, bi awalil waktu di sini juga sama jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah awalil waktu yang berupa idhofah, awali sebagai mudhof, al waktu sebagai mudhof ilaih. Dan ba-nya di sini kalau sebagaimana yang saya baca tadi, itu saya jadikan sebagai ba huruf jar ya, tapi memiliki makna fi. Jadi kalau kita lihat pada bait wazida bukan fi ya tapi dzarfiyah, wazida wa dzarfiyah tastabin biba wa fi waqad yubayyinani sababa itu. Tapi kalau kalian cek di kitab, bukan kitab ya, buku Syarah Fathul Qorib yang pernah saya review, di situ untuk tim penulisnya melihat ba di sini itu memiliki faedah sababiyah. Jadi kalau diartikan ya sebab memasuki awal waktu. Tapi saya memaknainya tadi itu adalah di awal waktu. Jadi sholat yang diwajibkan atau sholat fardu itu wajib dilaksanakan semuanya itu di awal waktu gitu. Nah, sekarang semuanya tergantung kepada kalian. Kalian ikut yang mana? Kemudian selanjutnya wujuban di sini adalah maf'ul mutlaq, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena wujuban adalah isim mufrad, dan di sini wujuban itu bentuknya adalah masdar dari wajaba yajibu ya. Jadi ini menjelaskan keterangan dari yajibu ya. Kemudian muasaan adalah sifat atau naat dari wujuban ya, sama-sama dibaca sama-sama dibaca nasab, sama-sama nakirah, sama-sama dibaca nasab tadi sudah, sama-sama nakirah, sama-sama menunjukkan mudzakkar, dan sama-sama mufrad ya. Dan kalau kita lihat di sini muasaan itu senggotnya ya isim maf'ul dari wasa'i wasi'u tausian ya. Kemudian ila ayyabqa. Nah, ini ila ayyabqa di sini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ila, majrurnya adalah ayyabqa. Yang mana ini ayyabqa adalah masdar muawwal ya. Dan masdar muawwal itu bisa ditakwil menjadi bentuk isim atau masdar dari fi'il tersebut. Jadi ya baqa karena kemasukan an maka bisa ditakwil menjadi baqa ila baqain minal waqti. Jadi takdirannya itu seperti itu. Paham? Semoga paham ya. Jadi selanjutnya minal waqti adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah kalimat al waqti yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya kasrah. Nah, kemudian ya baqa yang tadi ya, yang ya baqa itu tadi kan fi'il, otomatis membutuhkan fi'il ya. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah ini, ma.
Ma di sini menjadi fa'il dari yabqa, dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan karena ma di sini adalah isim mausul ya, hukumnya mabni. Kemudian yasa'u adalah fi'il mudhari dari wasi'a, yang wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu mencakup langit dan bumi. Di sini untuk yasa'u itu adalah mata di itu mencakup sholat al-mafruḍah gitu. Dan yasa'uha, kita lihat yasa'uha ya, bukan yasa'u saja tapi yasa'uha ini menjadi silah dari ma ya, menjadi silah dari ma karena yasa'u di situ adalah fi'ilnya itu mu'ta'adi ya. Untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma yang mana itu juga sekaligus menjadi aid atau dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nah, karena fi'il muta'addi membutuhkan maf'ul bih, maf'ul bihnya adalah ha ini ya. Yang mana ha ini kembali ke as-shalah al-mafruḍah ya. Ya, ha di situ karena menjadi maf'ul bih ya dibaca nasab ya, tanda nasabnya dikira-kirakan karena ha itu adalah isim dhamir ya. Kemudian fayadiku. Nah, fayadiku kalian menjadikannya ini sebagai apa? Kalau saya di sini fa-nya saya jadikan sebagai fa huruf ataf ya. Sehingga fayadiku di sini adalah ataf nasab ya. Untuk yadiku posisinya sebagai maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah yasa'u. Yasa'uha itu loh. Nah, dan kalau kita perhatikan di sini yadiku di sini adalah fi'il mudhari dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab yadiku fi'il mudhari yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Untuk fa'il dari yadiku adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-waktu. Al-waktu kalau menurut saya. Kemudian hina idin. Hina idin di sini adalah dhorof zaman ya, dhorof zaman. Otomatis kalau dhorof dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah pada kalimat pertama yakni hina, karena di sini dhorof zamannya itu susunannya adalah idhofah, hina sebagai mudhof, idin ya, idin sebagai mudhof ilaih. Dan hina idin itu kan yang idinnya itu diakhiri dengan tanwin, dan itu juga sama-sama tanwin iwad atau tanwin pengganti. Jadi kalau ditakdirkan hina idin ay hina id mana tadi? Hina id yabqa minal waqti ma yasa'uha. Gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jika ada keterangan saya yang mungkin kalian itu janggal atau bertanya-tanya ini masih belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Atau tanyakan ke kiai kalian juga bisa. Jadi sekian dulu untuk pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.